محمدا رسول الله. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamahullah wajhah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jika ada orang baik, maka ini yang paling baik. Jika ada orang baik di muka bumi ini, maka ini yang paling baik. Siapa orang baik ini? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yaitu siapapun. Man itu harfu atau ismun mausulun yadullu ala fardiyatil 'amiyah. Ya, huruf sambung, konjungsi yang menunjuk pada objek seringkali ya secara personal tapi sifatnya umum. Ya, secara personal setiap orangnya, tapi sifatnya umum. Mau laki-laki, perempuan, ya besar, kecil, tua, muda. Setiap orangnya. Ketika Nabi mengatakan man, kata Nabi, siapapun kalian, setiap orangnya. Tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau cukup. Ya. Kalau kalian ingin jadi baik, kata Nabi, ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maka mulailah dengan belajar Al-Quran. Lalu amalkan, tidak cukup dengan belajar saja. Amalkan isinya. Saat Anda belajar Qul huwallahu ahad, amalkan isinya. Saat Anda belajar Al-Fatihah, amalkan isinya. Saat Anda belajar An-Nas, amalkan isinya. Saat Anda belajar Wal 'Ashr, amalkan isinya. Walaupun satu huruf saja dari belajar Al-Quran, amalkan isinya. Maka amalan yang kita kerjakan dari sumber pelajaran yang benar terhadap Al-Quran, kata Nabi, ini jaminan dari Nabi, itu akan merubah hidup kita menjadi lebih baik dalam kehidupan. Itu pasti. Kalau Nabi sudah berjanji, itu pasti. Karena Nabi dikenal dengan seorang yang jujur, benar, dan dibenarkan bahkan oleh lawannya. Di muka bumi ini, kalau kawan membenarkan, wajar. Tapi kalau lawan membenarkan, itu yang istimewa. Ya, itu ngaku. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya di masa lalu, ya, yang tidak taubat sampai kemudian wafat, itu ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, jawabannya jujur. Ya, Abu Sofyan ditanya sebelum masuk Islam, jujur jawabannya. Dia memang orang jujur, dia orang baik, dia amanah, dia nggak pernah dusta, dia nggak pernah pengen berselisih, orangnya menyambung silaturahim. Semuanya terbuka, jujur, diakui oleh lawannya. Cuman mereka nggak suka itu karena iri saja dan takut kedudukannya hilang. Takut popularitas memudar, takut tersaingi, karena itu memusuhi Nabi. Tapi mereka membenarkan semua kebaikan yang ada dari Nabi. Dibayangkan, ya, kalau Abu Jahal saja mengakui Nabi baik, masa misalnya kita tidak menetapkan Nabi sebagai orang yang jujur dan mengingkari apa yang disampaikan? Paham ya? Kata Nabi, orang belajar Quran pasti baik. Ya, orang jahiliyah saja belajar Quran jadi baik. Ya, kenal nggak? Pernah dengar nggak namanya Jundub bin Junadah? Pernah dengar? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari kenal? Oh, kenal. Bagus. Bagus. Luar biasa. Ada yang kenal Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya di Sukabumi pernah tanya, ada yang kenal Fir'aun. Sukabumi, hubbud dunya. Baik. Suka itu hubbun, bumi itu dunia. Sukabumi, hubbud dunya. Abu Dzar Al-Ghifari itu asalnya, nama aslinya Jundub bin Junadah. Berasal dari Ghifar. Kota Ghifar. Kalau Anda ingin menunjukkan daerah asal, saya ingin mengenalkan diri, saya berasal dari daerah A. Maka tambahkan al di depan nama daerahnya, ujungnya tutup dengan i. Ya, saya dari Banten. Nama saya Adi dari Banten, Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang, ahli hadis, muhaddits besar. Ya, yang memberikan fatwa di Masjid Al-Haram. Itu dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, Anda ingin perkenalkan diri, tambah al depannya, ujungnya ganti dengan i. Ya, nama Anda siapa? Misalnya ada Pak Surya dari Tanah Kusir, anak Surya Al Tanah Kusir. Ya. Dekat tukang delman Al Delmani, misalnya kan boleh.
Baik. Ini dari Ghifar. Dari Ghifar dikenal dengan Al-Ghifari. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Ghifar itu adalah kota begal. Sekampung begal semua di situ. Anda bayangkan, sekampung begal semua. Jadi kalau ingin mencari pembegal paling profesional pada saat itu. Dan sekampung itu di situ ada. Di pembegal sekarang itu telat. Ketinggalan jauh gitu. Ya, ketinggalan jauh. Tapi yang paling menarik, Jundub ini kemudian taubat, singkatnya bertemu Nabi, berikrar syahadat, bahkan di depan Ka'bah mengumumkan syahadatnya, dipukulin banyak orang. Ya, dicegah oleh Nabi, kamu jangan umumkan depan Ka'bah, nanti kita belum kuat, kamu jangan-jangan dipersekusi. Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar beliau ini, berikrar syahadat. Secara singkat belajar kepada Nabi, itu belajar kan fase-fase awal, ayat-ayat pendek. Ayat-ayat tauhid, ya juz amma yang belakang. Tapi diamalkan isinya. Begitu diamalkan merubah pribadinya, pulang ke kotanya, berdakwah di tempatnya. Sekampung masuk Islam. Anda bayangkan. Sekampung masuk Islam dan jadi da'i. Bukan sekedar jadi da'i, jadi perawi hadis Nabi. Anda kalau belajar misalnya yang paling ringan deh, ya pengantar hadis yang karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Baca hadis ke-18 misalnya. Ya itu kalimatnya apa? An Mu'adz bin Jabalin wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hei, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jika engkau pernah berbuat salah, memang tak ada manusia yang sempurna. Maka tutupi kesalahanmu dengan berbuat kebaikan. Jadi orang baik, nanti kesalahan Anda akan dilupakan. Tapi kalau Anda nggak pernah berbuat baik, orang akan mengenang kesalahan Anda. Nggak ada orang sempurna, yang sempurna cuma malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak pernah maksiat. Quran surat 66 ayat ke-6. Jadi kalau kita memang manusia, bukan malaikat, wajar kalau salah. Tapi kita pun bukan setan yang tidak pernah kenal kebenaran. Setan selalu salah. Makanya di Quran lawan malaikat itu setan jumlahnya sama. Malaikat 88 kali disebutkan, setan 88 kali. Untuk menunjukkan paradoks hal yang berlawanan. Malaikat gak pernah kenal salah. Setan gak pernah kenal benar. Kita terletak di antara dua itu, manusia. Mustahil ada yang sempurna, pasti pernah salah. Tapi kita bukan setan yang tidak kenal benar. Makanya kita punya peluang untuk tobat menutupi salah dengan kebaikan-kebaikan. Makanya saya sering katakan untuk membedakan kita dengan malaikat ada kesalahan. Tapi untuk membedakan kita dengan setan ada tobat. Jadi kalau ada suami berbuat salah, ibu jangan mengeksplor bu. Karena memang bukan malaikat. Ibu mau tuntut sempurna pun gak akan pernah sempurna. Aku ingin suami yang sempurna, ya nikah sama malaikat. Gak bisa. Nah tuh, gitu. Ah, tuh. Jadi kalau memang ada orang berbuat salah, ya memang salah. Ya, papa kenapa sih salah melulu? Ya papa kan bukan malaikat mah, gitu kan? Mama juga bukan setan kan? Bisa. Ya balik. Yang aneh itu ada orang salah nggak pernah mau tobat. Itu patut ditanya dia manusia bukan. Jadi kalau salah itu balik untuk menunjukkan saya manusia. Cuman setan yang tidak mau tobat. Makanya kita doakan orang-orang yang pernah salah untuk bertobat. Jangan sibuk mencaci maki. Doakan dalam hening tahajud kita. Ya Allah berikan kesempatan dia tobat. Ya Allah sadarkan dia. Ya Allah dia teman saya. Jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah dia teman saya di kantor. Tetangga saya depan rumah. Tetangga samping saya ya Allah. Kami bersama di dunia. Jangan pisahkan di akhirat. Apa Anda tega mendengar teriakan teman Anda saat di akhirat? Kemudian Anda tak mampu untuk menolongnya. Berdoa minta. Supaya dia kembali. Apalagi kalau itu keluarga dekat kita. Istrikah itu, suamikah, anak-anakkah. Maka arahkan kepada yang baik-baik. Hidup itu akan indah.